Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha. Semoga kalian hari ini tetap semangat, tetap rajin dalam belajar, dan juga Ibu harapkan kalian tetap menjadi anak soleh yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta berbakti kepada orang tua. Kita akan memasuki ke pembelajaran keempat. Semoga kalian masih tetap rajin untuk belajar dan masih akan tetap semangat meskipun kita belajarnya dalam kondisi daring seperti ini. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari tentang ide pokok dari sebuah teks dan juga nilai-nilai perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Serta di akhir nanti kita akan belajar bagaimana caranya membuat peta, terutama peta Indonesia. Sekarang, Ibu minta kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, tadi ada gambar 1 dan gambar 2. Siapa dari kalian yang sudah tahu gambar 1 itu menggambarkan apa dan gambar 2 menggambarkan apa? Nah, Ibu yakin nih anak-anak Ibu sudah bisa menjawab gambar 1 dan gambar 2. Benar, gambar 1 menunjukkan kegiatan musyawarah dan gambar 2 menunjukkan kegiatan gotong royong. Musyawarah dan gotong royong merupakan kegiatan masyarakat Indonesia yang sudah melekat dari zaman nenek moyang. Oleh karena itu, kita sebagai penerus bangsa wajib melestarikan kegiatan seperti ini karena di dalamnya pasti terdapat nilai-nilai positif dan juga manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, musyawarah dan gotong royong juga dapat mempererat persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia. Nah, sekarang coba perhatikan teks berikut ini. Musyawarah dan gotong royong di Desa Sukarejo merupakan kekuatan untuk membangun desa. Musyawarah biasa dilakukan untuk menyelesaikan masalah dengan mempertimbangkan saran dan pendapat orang banyak. Sedangkan gotong royong untuk membangkitkan semangat jiwa masyarakat karena dapat membuat pekerjaan berat menjadi ringan. Baiklah, setelah kalian memperhatikan teks tersebut, Ibu minta kalian coba mencari ide pokok dari paragraf tersebut. Ibu yakin kalian sudah menemukan ide pokok dari teks tersebut. Ada yang bisa menebak apakah ide pokoknya berada di awal, di tengah, atau di akhir dari paragraf. Untuk ide pokok pada paragraf tersebut bisa kita lihat di awal paragraf. Paragraf ini kita kenal sebagai paragraf deduktif. Ide pokoknya terdapat pada kalimat musyawarah dan gotong royong di Desa Sukarejo merupakan kekuatan untuk membangun desa. Pernahkah kalian melihat kegiatan gotong royong ataupun musyawarah di sekitar tempat tinggal kalian? Nah, di Indonesia sendiri kita pun sudah familiar dengan kegiatan gotong royong dan musyawarah. Tapi apa sih yang dimaksud dengan kegiatan gotong royong dan musyawarah? Kalau kita lihat, kegiatan gotong royong itu dilakukan bukan hanya satu orang saja, melainkan melibatkan banyak orang. Sehingga yang dimaksud dengan gotong royong itu adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Gotong royong sendiri bisa kita lakukan dimulai dari keluarga, di lingkungan keluarga kita. Misalkan kalau pada hari libur kita sebagai anak membantu kedua orang tua kita. Membantu apa? Misal ketika ibu kita sedang mencuci piring, kemudian sedang memasak, sedangkan ayah kita sedang misalnya mencuci kendaraan, kita bisa membantu ibu dan juga ayah kita. Bisa juga membantu nyuci piring, bisa membantu ikut membersihkan mobil, atau kita memiliki kegiatan tersendiri. Misalnya kita membantu kedua orang tua kita untuk membersihkan rumah, membersihkan halaman, itu juga termasuk gotong royong dengan keluarga.
Kalau di lingkungan masyarakat, misalnya setiap hari Minggu tuh ada kegiatan di komplek rumah kita, membersihkan area-area di sekitar lingkungan perumahan. Misal kita membersihkan masjid, kemudian membersihkan selokan, dan juga membersihkan jalan di sekitar perumahan kita. Adakah dari kalian yang bisa menebak apa manfaat dari gotong royong? Ingat tidak? Tadi gotong royong dikerjakan atau usaha yang dilakukan secara bersama-sama, bukan sendirian. Jadi, bagaimana pekerjaannya? Cepat selesai atau lambat ya selesainya? Benar, kegiatan gotong royong itu dapat meringankan pekerjaan kita dan membuat pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Selain itu, di gotong royong itu juga mengajarkan kita untuk bekerja sama. Nah, lalu kita juga dilatih untuk menjadi sukarela dan juga selalu ikhlas dalam mengerjakan sesuatu. Serta karena tadi bersama-sama, maka bisa membuat persaudaraan kita menjadi lebih erat. Baiklah, kalau tadi kita sudah belajar tentang gotong royong, sekarang kita belajar tentang musyawarah. Ada yang pernah melakukan atau pernah melihat musyawarah? Coba ibu sekarang minta kalian mengingat-ingat kalau yang namanya musyawarah itu kira-kira kegiatannya seperti apa? Di dalam musyawarah ada perundingan atau diskusi tidak ya? Benar sekali, di dalam musyawarah terdapat perundingan, kemudian terdapat diskusi, yaitu juga dengan menyampaikan pendapat. Nah, jadi musyawarah itu merupakan perundingan dan saling bertukar pikiran mengenai sesuatu hal. Coba kira-kira ada tidak yang bisa memberi contoh kegiatan musyawarah yang sudah dilakukan atau yang sering kalian lihat? Baik, kegiatan musyawarah itu bisa kita mulai dari kegiatan kita di keluarga. Misal, jika ingin bepergian atau liburan, orang tua kita biasanya juga menanyakan anak-anaknya ingin pergi kemana. Dari situ nanti orang tua menerima pendapat anak-anaknya dan sama-sama memecahkan untuk memutuskan pergi kemana. Selanjutnya ada juga musyawarah yang biasa kita lakukan di awal tahun pelajaran. Seperti apa? Yaitu pemilihan ketua kelas. Manfaat musyawarah tentunya bisa kita lihat dari prosesnya juga. Tadi di dalam musyawarah ada yang namanya diskusi. Kemudian di dalam diskusi pasti kita mengeluarkan pendapat. Nah, di musyawarah ini manfaatnya salah satunya adalah untuk melatih kita supaya dapat memberikan masukan, memberikan ide, dan juga melatih kita untuk memberikan pendapat. Lalu manfaat berikutnya yaitu menyatukan pendapat-pendapat dari berbagai kalangan atau berbagai orang, memecahkan masalah dengan lebih cepat karena berpikirnya dengan bersama-sama. Manfaat selanjutnya yaitu musyawarah dapat membangun kebersamaan. Sekarang ibu minta kalian perhatikan peta Indonesia berikut ini. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang peta, ibu ingin tahu peta itu apa ya? Peta itu sendiri merupakan gambaran atau lukisan permukaan bumi dalam bentuk yang datar. Jadi kita bisa melihat kalau bumi itu kan bentuknya bulat, tapi kalau di peta disajikan dalam bentuk datar wilayah-wilayahnya. Nah, biasanya di peta itu ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Apa saja sih yang ada di dalam peta? Peta ini biasanya dibuat dengan skala tertentu. Dan di dalam peta itu kita bisa mengetahui letak suatu tempat. Kemudian jarak, ketinggian suatu daerah, dan penyebaran sumber daya alam. Jadi kita bisa tahu hal tersebut, serta ada juga pembagian waktu. Di Indonesia sendiri ada 3 pembagian waktu. Yang pertama ada WIB. WIB ini singkatan dari Waktu Indonesia Barat. Kemudian yang kedua ada WITA atau Waktu Indonesia Tengah.
Sedangkan yang ketiga ada WIT, waktu Indonesia Timur. Di ketiga pembagian waktu tersebut masing-masing memiliki selisih 1 jam. Misalnya WIB ke WITA itu memiliki selisih 1 jam. Kemudian WITA ke WIT atau WIT itu memiliki juga selisih selama 1 jam. Selain yang Ibu sebutkan tadi, ada informasi lain yang biasanya selalu tercantum di peta. Misal yang pertama adalah luas daerah atau luas pulau. Kemudian yang kedua adalah ibu kota provinsi atau ibu kota kabupaten. Kemudian yang ketiga ada nama samudra. Nah, selanjutnya ada selat, ada nama selat, nama teluk, kemudian nama pantai. Lalu selain itu ada gunung. Biasanya diberitahu keterangannya gunung tersebut bernama apa. Kemudian selain ada gunung pasti juga ada sungai dan juga nama danau. Jadi itu adalah komponen-komponen atau informasi yang biasanya juga disajikan di dalam peta. Baiklah, itu tadi adalah pembelajaran tematik kita pada pembelajaran 4 ini. Nah, sekarang di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan tugas, tapi tidak banyak. Yang pertama adalah kalian memberikan contoh gotong royong dan juga musyawarah yang kalian lakukan di rumah. Kemudian tugas yang kedua adalah kalian mengamati peta Indonesia dan kalian lihat di situ ada komponennya apa saja ya. Lalu kalau kalian sudah menemukan komponen di dalam peta tersebut apa saja, kalian bisa mengirimkan ke Ibu via WhatsApp. Nah, untuk pembelajaran kita Ibu cukupkan. Semoga kalian tetap bersemangat dalam belajar dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.